Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah, dan hari ini kita sedang membahas tema semua akan taubat pada waktunya. Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya kita udah janji nih, kita akan kasih tahu gimana sih tata cara atau adab-adab bertobat yang baik dan benar. Kan tanyanya gini, semua akan tobat pada waktunya. Jadi Betul. kapan waktu? Nah, kapan waktunya? Itu yang dipertanyakan. Lalu juga nanti akan dijelaskan juga apa sih kapan waktu-waktu yang tepat juga. Oke, Yang paling siap. tepat setiap manusia kan beda-beda ya waktunya. Nah, ini dia. Tapi yang pertama saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Ustaz Syam, Afwan nih izin bertanya. Bagaimana nih? Ada nggak sih kisah taubatnya sahabat di zaman Rasulullah yang diterima taubatnya karena jujur mengakui kesalahannya nih, Masya Allah. Nah, ini mohon penjelasannya, Guru. Masya Allah. Sampai guruku Habib Abdullah, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kejujuran kesalahan ini, jujurnya kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jujur kepada semua orang gitu. Bukan menceritakan aib, bukan menceritakan maksiat, bukan menceritakan dosa. Tapi kita menceritakan kepada orang yang bisa memberikan solusi, orang yang bisa mengajarkan kita cara bertaubatnya, orang yang bisa menuntun kita agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh seorang wanita yang mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil. Wanita tersebut mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan hamil. Ternyata hamil tersebut adalah hamil di luar nikah. Maka wanita ini datang kepada baginda Nabi SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan saya cara bertaubat, bahkan jikalau saya harus dihukum di dunia ini." Karena wanita ini sadar betul bahwa hukumnya seorang yang berzina yang telah menikah, seorang wanita ini, maka hukumannya adalah hukuman mati alias dirajam. Maka dia datang kepada baginda Nabi SAW dalam keadaan pasrah bahwa dia akan dihukum mati. Maka pada saat itu wanita ini datang kepada Nabi SAW dalam keadaan hamil. Nabi menjawabnya dengan mengatakan, "Pulanglah dahulu, melahirkanlah terlebih dahulu." Maka dengan harapan Nabi mengatakan bahwasanya wanita ini tidak akan datang kembali. Tapi ternyata setelah melahirkan, wanita ini datang dengan membawa bayinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Pulanglah dahulu, susuilah dulu anakmu ini, sehingga cukup air susunya baru engkau datang kembali." Dengan harapan wanita ini tidak pulang kepada baginda Nabi SAW. Namun ternyata setelah genap susu untuk anak bayinya, maka dia datang kembali kepada baginda Nabi SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, sekarang bayiku sudah bisa kulepaskan, dia tidak menyusui lagi. Maka aku bolehlah dirajam hari ini." Maka dengan berat hati baginda Nabi SAW akhirnya dengan beberapa aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dieksekusilah wanita tadi. Setelah itu lalu dikafani, lalu Nabi SAW memimpin sholat jenazah untuk wanita tadi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kamu sholati wanita pezina itu? Kamu sholati wanita itu, dia akan melakukan dosa besar." Maka apa jawaban baginda Nabi SAW? Dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seandainya taubatnya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah atau bahkan 70 orang pendosa di penduduk Madinah ini, maka taubatnya tersebut mencukupi untuk orang lain. Subhanallah. Maka ternyata dia mengakui kesalahan untuk dirinya sendiri kepada baginda Nabi SAW, yang mana Nabi SAW dengan berat hati menghukum wanita tadi, namun ternyata itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk yang lainnya yang melihat perbuatan tersebut, melihat ketika dia dieksekusi, dilarang untuk mengolok-oloknya sebagai seorang pendosa, karena ternyata taubat yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini, dalam kisah ini kita menggarisbawahi bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Meskipun ada hukum yang mesti dilaksanakan, ini bukan berarti pada saat itu Nabi senantiasa menghukum orang, tidak. Justru hukumannya berat, tapi jarang sekali yang melanggar. Kenapa? Karena ternyata memang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan hukum Islam. Sekarang mungkin kita agak memudahkan, subhanallah, namun ternyata kemaksiatan berlaku di mana-mana. Banyak yang menuduh akhirnya dengan mengatakan Islam itu agama yang buas, Islam itu agama yang kejam, tidak menerima taubat orang lain. Tidak, justru Islam ini membuka pintu taubat yang seluas-luasnya. Bahkan cara-cara dalam Islam dijalankan untuk mencegah perbuatan buruk itu terulang kembali. Kisah taubat yang lainnya banyak dilaksanakan oleh para sahabat. Contoh misalnya ada seorang sahabat yang kembali kepada baginda Nabi SAW dengan mengakui kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat khusus untuk mereka. Wa 'ala thalatha, dengan 3 orang ini mereka diampuni dosa-dosanya, dihapuskan kesalahannya. Dengan orang-orang yang misalnya berkhianat ketika berada di perang Uhud atau melakukan kesalahan di perang Uhud, Nabi SAW pun merasa jengkel terhadap mereka, merasa berat hati, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa mereka dan mengarahkan Nabi untuk memaafkan mereka. Lihat, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang sangat diharapkan. Bukan kejujuran kepada orang lain, bukan menyebarkan aib, saya dulu begini, tidak, tapi jujurnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga Allah langsung yang menerima taubatnya. Wallahu taala a'lam. Waduh, Masya Allah. Ini penting sekali kaitannya taubat dengan mengakui kesalahan kita ya. Betul. Mengakui, jujur pada diri sendiri. Yes. Wah, kita udah salah dan kita janji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam atas kisahnya yang luar biasa, Masya Allah. Baik, jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah. Selanjutnya saya mau ke Habib Abdullah nih. Habib, apa nih? Izin bertanya, ini penting sekali. Siap. Bagaimana sih tata cara dan bacaan dan doanya juga nih ketika kita bersolat taubat? Mungkin karena ada yang belum tahu juga nih. Nah, ini mohon penjelasannya nih, Habib. Baik. Silakan. Mohon izin Bang Mikdad, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu media, salah satu cara agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin melihat kesungguhan kita. Allah ingin melihat kesungguhan kita. Sehingga salah satu caranya adalah dengan melaksanakan sholat taubat. Apa itu sholat taubat? Sholat taubat itu adalah sholat sunnah taubat. Ada juga sebelum melaksanakan daripada sholat sunnah taubat, ayo kita melaksanakan daripada mandi taubat. Ada mandi taubat juga mandi ya, taubat. Habib. Nah, mandi taubat ini gimana ya Habib? Mandi taubat ini gimana caranya kayak kita mandi junub. Oh, baik. Tahu mandi junub ya? Ya. Mandi besar. Nah, mandi menghilangkan hadas besar, persis seperti itulah mandi taubat. Tapi bedanya kalau mandi hadas besar itu dengan niat wajib, kalau mandi taubat itu dengan niat sunnah. Jadi kalau mandi taubat itu hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan apalagi di hari-hari yang sangat luar biasa, di antaranya hari Id, terus lagi hari Jumat bagi yang tidak berkeluarga ya. Karena kan biasanya kalau orang berkeluarga dia mandi hadas besar kadang-kadang ya Ustaz ya. Tapi subhanallah, nah ini mandi taubat sangat disarankan bagi siapapun yang ingin melaksanakan daripada sholat taubat. Nah itu mandinya kayak gimana ya? Mandinya kayak biasa. Mandi nyiram dari atas. Niatnya yang aja. berbeda. Nawaitu ghuslat taubah, mandi siram dari atas, kemudian dari kepalanya, kemudian bagian kanan. Nah ini mandi sunnah itu mandi yang membasuh daerah kanan dulu. Kemudian daerah kiri. Nah, juga dianjurkan bagi yang ingin melaksanakan mandi juga mandi hadas besar dan lain sebagainya agar menyiram bagian kaki terlebih dahulu. Ya. Kaki dulu? Siram kaki dulu agar pemanasan Ustaz. Oh. Biar begitu kena air ke kepala jadi nggak kaget. Iya. Nggak kaget. Kadang-kadang orang mandi langsung gebyur-gebyur aja ke atas. Tapi nggak, panasin dulu di kaki. Oh, berarti jatuhnya cuci kaki dulu ya? Iya, kalau kita kan biasanya cuci kaki dulu. Nah, seperti dulu itu ya. Adaptasi dulu sama keadaan suhu air, baru ke atas gitu. Nah, kemudian dianjurkan sebelumnya lebih bagus wudhu dulu kadang-kadang. Lebih bagus wudhu dulu, atau misalnya takut batal, boleh wudhunya setelah daripada mandi. Ah, ini boleh juga. Kemudian sholat sunnah taubat dilaksanakan, kemudian sholat sunnah taubat sebagaimana hadis daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang melakukan dosa kemudian dia mendirikan daripada sholat dan sebelumnya dia bersuci, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini salah satu media adalah kita melaksanakan sholat sunnah taubat, yaitu sholat sunnah taubat itu sebagaimana sholat sunnah biasa. Kayak sholat usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, kemudian gerakan-gerakannya sama kayak sholat sunnah biasa. Baca Fatihah. Kemudian baca daripada kalau ingin diikutkan daripada surat-surat. Kemudian ruku, i'tidal dan lain sebagainya. Sebagaimana sholat sunnah 2 rakaat biasa. Nah, kemudian bagusnya ketika selesai menunaikan daripada sholat tersebut, akhiri dengan sayyidul istighfar. Dengan pimpinannya para istighfar. Apa doanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau, maka aku mengakui dengan segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku adalah hamba-Mu dan aku dalam perjanjian kepadamu. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Aku beriktiraf, aku mengakui segala kesalahan-kesalahanku, maka aku mohon kepadamu untuk memaafkan segala dosa-dosaku, dan mudah-mudahan Engkau adalah pengampun dosa bagi dosa-dosa yang kami kerjakan. Nah, ini salah satu bacaan yang ketika kita melaksanakan daripada selesai sholat sunat taubat untuk membaca doa tersebut. Kalau nggak bisa ya Habib, misalnya doanya kepanjangan, baca ya tawab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Allah yang maha pemberi taubat. Ini sesuai dengan nama Asmaul Husna. Salah satu di dalam nama Allah Subhanahu wa taala yaitu ya tawab, wahai zat yang memberi taubat. Tub alaina, berikan taubat kepada kami, warhamna, dan berikan rahmat kepada kami. Karena apa? Karena Allah mengampuni kita berkat rahmatnya. Berkat rahmatnya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Maulana, bahwa Allah memberikan pengampunan kepada kita nih nggak ngelihat siapa kita. Nggak ngelihat siapa kita. Tapi karena dengan rahmatnya, kasih sayangnya, warahmati wasiat kulla syai', Allah memberikan bentangan kasih sayangnya bagi siapapun. Siapapun yang ingin bertaubat langsung diterima sama Allah. Tapi coba ilustrasikan diri kita. Ketika kita dibuat enak nih, marah sama orang. Kira-kira ente mau negor orang itu lagi nggak? Kalau saya enggak sih. Kalau lagi marah. Negor enggak? Bukain pintu? Enggak ya? Pasti kita ada masa udah deh sama itu orang. Iya. Tapi Rabbi Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala mahmakan kita berbuat dosa, selama itu juga Allah bukakan pintu untuk kita. Selama itu juga Allah terima buat kita semuanya. Maka para ikhwan rahimakumullah dan akhwat yang menyaksikan daripada tayangan ini, semua akan taubat pada waktunya. Waktu kita selalu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubatlah kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi'ulah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi kita udah tahu nih tata caranya, terus juga bacaan-bacaannya. Mudah-mudahan ya yang lagi nonton juga semuanya nih disegerakan gitu taubatnya, jangan ditunda-tunda ya. Masya Allah. Baik Habib, terima kasih. Selanjutnya jemaah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai taubat. Nah, ini Ustadz Maulana nih, ada tadi yang akan dibahas, saya udah janjikan sama jemaah yang di rumah. Tadi kan tata caranya sudah. Nah, ini katanya ada juga nih waktu yang tepat untuk bertaubat. Nah, ini waktu yang tepat untuk bertobat. Iya betul, mohon penjelasannya Guru, silakan. Baik, makasih banyak izin Habib dan Ustaz Sam. Wasari ila mugfiratan bi rabbil jannatul ardu samawati uiddat muttaqin, bersegera. Kata taubat di sini jangan ditunda. Sekali lagi kami ingatkan, ada 5 tidak boleh ditunda, harus segera. Cepat-cepat taubat, cepat-cepat salat, cepat-cepat bayar utang, cepat-cepat menikah, cepat-cepat menyelenggarakan jenazah. Penyelenggaraan jenazah. Jangan sampai kena fitnah. Cepat-cepat menikah, jangan sampai dapat maksiat, nauzubillah. Supaya kita terhindar dari dosa, mengangkat kemuliaan. Cepat-cepat bayar utang supaya lega perasaan ini. Cepat-cepat salat, jangan sampai. Nah, justru fawailul lil musallin. Dan cepat-cepat taubat, jangan sampai tidak ada waktu bertaubat, tiba-tiba dicabut nyawa. Maka kalau bertanya kapan waktunya kita bertaubat, segera mungkin. Ketika engkau berdosa, cepat bertaubat sebelum jatuh 6 jam. Sebelum terjadi 6 jam. Dan baiknya, kembali lagi, kita ilustrasikan, kalau orang mau makan cuci tangan, meskipun tangannya tidak kotor. Artinya, bangun tidur langsung baca istighfar. Kalimat yang pertama kita lakukan, kita baca istighfar. Bahkan sesudah salat, kalimat yang pertama kita ucapkan sesudah salat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalimat yang pertama kita ucapkan adalah Astagfirullah. Kok istighfar? Pertanyaannya, bangun tidur kok istighfar? Sesudah salat kok istighfar?
ketahuilah bangun tidur kita istighfar, semoga kita terjaga, terhindar dari melakukan dosa setelah bangun tidur. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepadamu, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku supaya aku tidak berdosa kepada sesama manusia. Itu yang kita lakukan ketika kita bangun tidur. Sesudah bangun tidur, jangan turun dari tempat tidur dulu. Baca istighfar dulu 3 kali. Dan paling efektifnya kalau kita melakukan, aduh kayaknya berdosa, langsung tarik nafas. Astagfirullah. Lega itu. Coba-coba. Yang di rumah bisa ikut. Astagfirullah. Lega rasanya. Meskipun kalimatnya cuma sekali, tapi itu luar biasa. Dan mohon maaf, kenapa kita beristighfar sesudah salam? Sesudah salat. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian tangan ini disimpan di jidat Pangkal, ya. Pangkal rambut. Kemudian astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Jangan sampai ketika kita salat pikiran kita kemana-mana. Betul. Itu. Lalu mohon izin, saat kapan kita istighfar? Saat kapan kita bertobat? Tadi sudah diajarkan oleh guru kita Habib, Masya Allah Tabarakallah. Sesudah sholat kita akui. Gini, Ustaz tadi katakan jangan mengakui pada orang, jangan sampai timbul bangga dengan dosa. Ada baiknya sesudah salat sunat tobat 2 rakaat tadi yang diajarkan oleh Habib, sebaiknya kita tambah. Baca istighfar 1 kali, kemudian langsung sujud. Allahu Akbar. Di dalam sujud kita akui dosa-dosa kita. Saat itu kita akui dosa-dosa. Ya Allah, semua yang saya lakukan saya tidak akan ulangi lagi. Begitu saya angkat kepalaku, saya berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa itu. Itu jadi pengakuannya di situ. Nggak usah kepada orang, jangan sampai timbul kebanggaan. Saya pernah mencuri, ditangkaplah kau. Dan yang paling bagus, kalau masalah waktu segera. Dan kalau memang mau menggunakan sholat, sebaiknya cari waktu yang tidak diharamkan untuk sholat, yakni sesudah subuh, matahari tengah-tengah, dan sesudah asar. Tidak ada salat sunat di situ, karena posisi itu dilarang untuk sholat. Maka paling bagus sholat sunat tobatnya, yakni antara maghrib isya disebut salat sunat awabin. 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat, 2 rakaat badiah maghrib, 2 rakaat taubat dan 2 rakaat hajat. Paling bagus lagi di sepertiga malam, di waktu tahajud, sepertiga atau 4 jam sebelum akhir. 4 jam awal kan 6 sampai 10. 10 itu awal. 4 jam pertengahan, 10 ke jam 2. Paling bagus jam 2 ke jam 4. Itu paling bagus. Atau 2/3 malam. Waduh, Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, terima kasih. Alhamdulillah. Nih kita banyak banget di ilmunya, Masya Allah hari ini mengenai taubat. Tapi kayaknya jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Ini ada pertanyaan dari Instagram dari @hamba_Allah nih. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong samarkan nama saya ya. Baik, saya baru masuk Islam, alhamdulillah, dan baru taubat sebulan yang lalu. Sebelumnya saya adalah non-Islam. Namun saya mengalami kecelakaan dan membuat saya mati suri. Ketika mati suri tersebut, saya sering mimpi berada di neraka. Setelah saya sadar, saya langsung memeluk, langsung masuk Islam. Apakah taubat saya diterima Allah karena saya baru bertaubat setelah diperlihatkan neraka oleh Allah? Bukan dari dulu Ustadz. Dan apakah ada tanda-tanda kalau taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waduh, pertanyaan bagus sekali. Ustadz Syam mungkin boleh dijawab melalui tausiah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guru Ustadz Maulana Habib Abdullah, Mas Fikdat, serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanya yang Masya Allah Tabarakallah, bukan hanya diterima taubatnya karena Anda adalah orang yang mu'allaf, Anda adalah orang yang baru konversi, ya, langsung pindah ke agama Islam, maka Anda bukan lagi diterima taubatnya, tapi dihabiskan seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan bayi yang baru lahir daripada rahim ibunya. Itulah seorang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam, mu'allaf, tidak terhitung semua kesalahan yang dahulu, tidak ada yang dihitung, semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, itu yang pertama, kemuliaan yang didapatkan. Yang kedua, kalau misalnya dia adalah seorang yang sudah beriman duluan, tapi berimannya beriman KTP
SMP doang gitu ya. Karena lahir dari keluarga muslim, akhirnya dia muslim juga tulisannya di situ. Lahir dari keluarga Islam, akhirnya juga Islam juga tulisannya di situ. Tapi nggak pernah sholat, maksiat terus kerjaannya. Karena jangan anggap maksiat itu hanya berzina, jangan menganggap bahwa maksiat itu adalah minum khamar, maksiat itu adalah mencuri, maksiat itu adalah menzalimi orang. Tidak sholat itu maksiat, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala namanya maksiat. Jadi setiap hari dia tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Ternyata pada suatu ketika dia mendapatkan hidayah melalui mimpinya atau mati suri tadi, bisa dikatakan dia koma dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ternyata dia diperlihatkan karena ketika orang tertidur itu Allah menggenggam ruhnya. Ketika Allah genggam ruhnya, terserah Allah mau ditaruh di mana. Gitu. Mau diperlihatkan neraka kah atau mau diperlihatkan surga kah? Tapi tidak akan pernah terlintas neraka yang sebenarnya. Tidak akan pernah terlintas azab yang sebenarnya, dan tidak akan pernah terlintas nikmat yang sebenarnya. Jadi kalau ada orang bermimpi mengakui bahwa dia melihat surga, melihat Jannatul Firdaus, yakinlah bahwa itu tidak seperti itu sebenarnya. Jauh lebih nikmat daripada itu. Jadi kalau ada yang mengaku bangun dari mati suri, dia mengatakan saya mati suri koma selama 1 tahun dan saya melihat azab neraka, ketahuilah itu tidak ada apa-apanya dibanding azab yang sesungguhnya nanti. Jadi tidak pernah terlintas ketika kita masih di dunia. Apakah tobatnya diterima? Maka subhanallah, kisah seorang sufi, seorang ulama, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu adalah seorang yang sangat bengis pada zamannya. Segala maksiat pernah dilakukan menurut pengakuan beliau. Akhirnya beliau bertobat dengan cara melihat seorang anak kecil, dan akhirnya saat itu dia mengatakan, ya Allah, kalau kau anugerahi saya jodoh, menikah dan segera punya anak, maka saya akan bertobat, saya akan berhenti daripada melakukan maksiat. Akhirnya benar, Allah takdirkan dia menikah, lalu lahirlah seorang anak perempuan yang sangat dia cintai bernama Fatimah. Maka anak tersebut menjadi kesayangannya, qurrata ayunnya. Maka subhanallah, ketika lagi cinta-cintanya kepada anak tersebut sering menghalangi ayahnya, jangan minum, udahlah ayah, berhentilah, kan ayah udah janji nggak pernah lagi dia maksiat, dia kembali kepada Allah dan sebenar-benarnya takwa. Maka ternyata anak itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu Malik bin Dinar merasa sangat kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, engkau mengambil buah hatiku ya Allah, padahal aku udah kembali kepadamu. Maka dari itu saya berjanji hari ini saya akan lebih bengis daripada zaman dahulu. Maka dia pun kembali menjadi orang yang sangat jahat, sangat buruk perangainya. Namun ternyata ketika itu dia pun tertidur di malam hari, dia melihat ada ular besar yang akan memakannya. Lalu ketika ular tersebut mau memakannya, ada seorang kakek tua yang ia minta tolongin. Ketika dia minta tolong sama kakek tua tersebut, kata kakek tua, jangankan menolong dirimu, diriku saja aku nggak bisa tolong. Akhirnya pada mimpi tersebut dia melihat anaknya yang dicintainya. Lalu anaknya pun ditanya oleh Malik bin Dinar, wahai anakku, apa sebenarnya ular besar tersebut? Maka anaknya pun menjawab, wahai ayah, ular tersebut adalah dosa-dosamu yang begitu besar, dan kakek yang lemah itu adalah pahalamu, amalmu. Tidak mungkin amalmu bisa menolongmu dari dosamu yang begitu banyak. Satu-satunya yang bisa menolongmu adalah ketika engkau bersabar kehilangan diriku. Subhanallah. Lalu dia pun terbangun menjadi seorang ulama besar, menjadi seorang sufi, menjadi seorang yang sangat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan hidayah mimpi. Jadi hidayah mimpi itu benar adanya. Hidayah mimpi itu ada orang yang setelah dia koma, setelah dia tertidur, terbangun dari tidurnya, ternyata dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, kebaikan-kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mimpi yang bisa dipercaya adalah mimpi yang terjadi sebelum subuh, mimpi yang terjadi di sepertiga malam. Kan kalau orang sholat tahajud itu boleh dia sedikit beristirahat sembari menunggu waktu subuh. Maka pada saat itu biasanya petunjuk atau hidayah-hidayah Allah datang kepadanya. Wallahu taala alam. Oh, Masya Allah. Jadi kadang memang hidayah itu bisa datang dari mana saja. Iya, ya. tanda-tandanya apa kalau orang yang sudah diterima tobatnya? Tandanya makin baik lagi orangnya. Betul. Karena Mikdad kan dari dulu rajin sholat kan. Amin. Pernah nggak Amin. tiba-tiba langsung sadar untuk sholat? Pernah. Dulu kan malas sholat, Iya, tiba-tiba. iya, Apa iya. yang menyebabkan? Pengen menjadi contoh yang baik untuk anak itu. Wow, hidayah anak juga ternyata. Iya. Hidayah anak. Iya, hidayah. Iya, Masya Allah. Baik, jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melanjutkan lagi membacakan pertanyaan dari jamaah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Jadi waktu belum punya anak, Gimana? Gue dong.